Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang organizing ya, masih di organizing. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa proses manajemen dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu planning, perencanaan, yang kedua adalah organizing atau penata laksanaan, yang ketiga adalah leading, kepemimpinan, yang keempat itu controlling, pengawasan dan pengendalian. Di bagian organizing atau menata laksanaan, kita sudah membahas itu dimulai dari menyusun struktur organisasi. Organizing itu pada prinsipnya adalah proses melaksanakan apa yang direncanakan. Ya. Organizing itu adalah proses melaksanakan apa yang direncanakan. Dalam perencanaan kita sudah menyusun tujuan, kita sudah menyusun strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang masuk ke tahap dilaksanakan. Tentunya tidak bisa langsung serta-merta dilaksanakan. Maka dalam organizing pun ada sub-subnya lagi. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Mana kita sudah lihat yang pertama dimulai dari menyusun struktur organisasinya. Ya. Kenapa? Ya karena sebenarnya kita ketahui organisasi itu salah satu cirinya adalah memiliki struktur organisasi. Ada 3 ciri sebuah organisasi, yaitu ada tujuan, ada struktur, dan ada anggotanya, orangnya. Oke, setelah kita berhasil menyusun struktur organisasi, macam jenis struktur organisasi, mulai dari yang sederhana, ya, yang biasanya dipakai organisasi kekeluargaan, ya, perusahaan milik keluarga, itu yang sederhana biasanya, sampai yang lengkap, ya, lengkap, di mana cara menyusun strukturnya itu macam-macam. Ya, ada yang fungsional, ada yang kemarin berdasarkan produk yang kita miliki, berdasarkan kondisi geografis, berdasarkan sifat sentralisasi atau desentralisasi dan sebagainya. Ya, itu pola-pola menyusun struktur. Ya, ada namanya organisasi lini, ada namanya organisasi matriks, ada organisasi divisional dan sebagainya. Itu sudah dibahas di dasar-dasar struktur organisasi. Kemudian selanjutnya, di minggu lalu kita sudah juga melihat bahwa setelah disusun strukturnya, maka dilanjutkan dengan pengisian posisi-posisi tersebut dengan orang-orang yang tepat. Ya, di mana itulah fungsi dari human resource management. Manajemen sumber daya manusia. Ya, kita ingat manajemen sumber daya manusia itu tugas pokoknya satu, mendapatkan orang yang kompeten. Ya. Apa dia harus mendapatkan orang yang kompeten? Karena ada syarat untuk duduk pada sebuah posisi. Nah, syarat itu disebut dengan job analysis. Ya, sudah dipelajari di setelah mendapatkan orang yang bertalenta, orang yang berkompeten untuk posisi tersebut, selanjutnya orang itu akan di-training, dididik, dilatih. Supaya apa? Supaya kompetensinya tetap selalu ada. Jika perlu, akan selalu meningkat, selalu bertambah. Ya, ada yang meningkat itu artinya dia masih di kompetensi yang sama, tapi tambah lama tambah hebat. Tapi ada yang istilahnya kompetensinya bertambah. Bertambah itu yang tadinya cuma ahli di satu bidang, kompeten di satu bidang, bisa
menambah ke bidang-bidang yang lain. Ya, saya kasih contoh cerita minggu yang lalu, saya jelaskan bagaimana saya dulu orang teknik elektro, kompetensi saya tentunya bidang listrik, terus saya bisa jadi orang komputer. Jadi menambah satu lagi bidang keahlian saya, kompetensi saya. Setelah jadi orang komputer, saya malah dapat penugasan di bidang marketing, bahkan jadi manajer marketing. Coba tambah lagi bidang kompetensi saya. Kemudian dididik, dilatih, kemudian dipindahkan tugas jadi manajer bisnis performance, mengolah kinerja, dan itu sebenarnya pakai ilmu komputer semua. Makanya nanti dalam semester berapa ya, semester 6 kalau tidak salah, nanti kamu akan ketemu mata kuliah namanya Business Intelligence. Akan ketemu mata kuliah data mining. Akan ketemu manajemen audit. Nah, itu pekerjaan saya sehari-hari dulu ketika saya menjadi manajer bisnis performance. Nanti bertambah lagi, ada manajemen quality, manajemen mutu. Itu juga ilmu yang berbeda lagi. Dan seterusnya. Jadi ada namanya pendidikan dan pelatihan, baik untuk meningkatkan atau menambah kompetensi pegawai. Itu tugas kedua. Tugas ketiga dari Human Resource Management apa? Ngurusin masalah kompensasi dan benefit. Masalah penggajian, masalah fasilitas, ya, fasilitas jabatan, orang mana yang berhak dapat mobil dinas, ya, kenapa yang ini dapat mobil dinas, yang ini enggak. Tentu ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Ini dapat mobil dinas saja, ini dapat mobil dinas dan rumah dinas misalnya. Oh, dapat fasilitas apa lagi? Dapat fasilitas ya yang umum yang udah pasti sekarang ini BPJS. Semua perusahaan wajib sekarang. Kalau dulu ketika saya pegawai Telkom, Telkom itu punya klinik sendiri. Punya Telkom sendiri kliniknya, ya bahkan sudah setengah mirip rumah sakit. Ada dokter yang karyawan Telkom. Walaupun dokternya dokter umum, bukan dokter spesialis. Artinya apa? Ada fasilitas kesehatan. Nah, nggak semua perusahaan punya seperti itu. Ya, kalau kita lihat Pertamina bahkan sampai punya rumah sakit untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi karyawannya. Nah, kalau Telkom hanya sebatas klinik. Pertamina sampai rumah sakitnya dia punya. Sekarang pemerintah lewat BPJS mengharuskan semua perusahaan memberikan layanan kesehatan bagi karyawan. Kalau dulu enggak. Itu bagian dari benefit. Ya. Kompensasi, penggajian, bonus, dan sebagainya. Enggak sama rata, sama rasa. Jangan dikira semua orang bisa naik gaji, jangan dikira semua orang bisa dapat bonus. Ya, harus dihitung siapa yang berhak dapat bonus, siapa dapat insentif, dan sebagainya. Itu juga tugas dari Human Resource Management. Dan yang terakhir, tugas Human Resource Management adalah keeping, menjaga. Maksud menjaga, jangan sampai orang yang sudah kompeten tersebut diambil orang lain. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang membajak karyawan orang lain yang sudah jadi, yang sudah matang. Ya paling enak ya, nanam enggak. Ada orang itu kan mulai dari nyangkul tanah yang masih gersang, digemburkan. Ya, habis sudah gembur, capek nyangkul, nyari bibit yang bagus. Habis bibit yang bagus ditanam, disiram, dijaga, dikasih pupuk, begitu pohonnya besar, buahnya lebat, tiba-tiba buahnya yang metik orang lain. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Jangan sampai kita yang nyari orang hebat, kita yang ngasuhnya, kita mendidiknya, begitu udah jadi hebat, tiba-tiba berhenti, dia kerja di perusahaan lain. Yang lebih parah kalau perusahaan lain itu adalah kompetitor, musuh dari perusahaan kita. Gitu. Itu tugas dari bidang keeping. Nanti di semester 6 juga, kamu ketemu mata kuliah knowledge management. Ya.
tergantung nanti rezekinya ketemu saya lagi apa enggak. Ya, karena bidang ilmu saya salah satunya adalah knowledge management. Knowledge management itu implementasi dari keeping competent people. Tapi karena kita di zaman digital, kita nggak lagi menjaga orang itu, yang kita jaga fisik badannya, enggak. Orangnya mau berhenti, berhentilah, tapi isi kepalanya kita pindahkan. Kita melakukan digitalisasi pengetahuan orang. Kita mendigitalisasikan isi kepala orang. Jadi kalau ada orang pinter, nah bayangin ya, kalau ada orang pinter, kalau ini ada laptop, isinya bagus-bagus, video, lagu bagus, ya. Kamu kan bilang tinggal, minta dong copy filenya gitu. Login flash disk ke laptop orang, ya, atau kalau dari HP, tolong share dong. Pakai apa nih share-nya? Bluetooth. Oke, pindahin pakai Bluetooth. Atau mungkin disambung pakai kabel, pindahin misalnya. Kirim deh, share pakai WhatsApp misalnya. File lagu atau video yang bagus tadi. Sekarang gimana kalau ada orang pinter? Kita ada nih, kamu kok pinter? Copy dong kepala kamu tuh. Kita mau copy isi kepalanya. Kita ingin mengcopy, menyalin pengetahuan yang ada di otaknya. Tentunya bukan otaknya yang dioperasi bedah pindahin tukar sama otak kita. Ini bukan cerita si Patrick, kawannya SpongeBob, yang tiba-tiba kepalanya putus. Salah ambil potongan kepala, malah yang keambil brain coral, ya. Sehingga jadi Patrick yang dari orang bodoh jadi langsung menjadi pintar. Nggak begitu. Ada ilmunya nama knowledge management. Bagaimana kita melakukan transformasi pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa kita simpan dalam bentuk digital. Oke ya, itu 3 tugas human resource. Kalau sudah, artinya sudah dapat orangnya sudah dididik, ya, orangnya sudah dipelihara, dan sebagainya, sehingga orang itu akan kerja di dalam organisasi. Dia akan kerja dalam organisasi, kerjanya itu dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam perjalanan ketika orang itu sedang bekerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi, akan banyak timbul masalah-masalah. Antara lain, situasi yang bisa berubah. Awalnya tim kita 4 orang, kawan akrab semua awalnya. Tiba-tiba ada 1 orang pindah, terus datang orang baru. Nah, pasti suasana berubah. Yang enak-enak kerja, punya bos yang enak, punya bos yang baik, punya bos yang perhatian, tiba-tiba bosnya diganti. Belum tentu yang ganti itu sama enaknya dengan bos yang lama. Dengan kata lain, akan selalu ada namanya perubahan. Kalau kita tidak bisa menangani perubahan, biasanya akan mengganggu proses pelaksanaan tugas sehari-hari. Maka perlu yang namanya change management. Oke, sudah 1 change management. Apalagi yang mungkin terjadi ketika kita sedang bekerja? Yang pasti kalau kita nggak tahan, lama-lama kita stres. Ya, karena tiap hari dikejar target. Ya, karena pekerjaan itu pasti ada target, itu mengejar tujuan organisasi tadi. Bayangin kalau kamu bekerja di bagian marketing, di mana tujuan organisasi adalah menjadi perusahaan yang untung. Maka tugas kamu tiap hari ngejar target jualan. Kalau itu jadi orang marketing.
Kalau jadi orang IT, tiap hari akan kamu lihat jaringan network yang bolak-balik rusak, bolak-balik putus. Kamu dimarah-marahin orang kenapa internet di kantor bolak-balik mati misalnya. Ya internetnya mati, tapi yang kena marah kamu, karena kamu pegawai IT. Jangan ngerasa heran jika gara-gara listrik PLN yang mati, kamu yang kena marah. Kamu nggak bisa bilang, bukan salah aku, Pak, kan yang mati PLN. Pasti orang lain bilang, kenapa nggak disiapkan backup-nya? Kenapa tidak ada UPS? Kenapa nggak ada genset? Oke, kenapa lama betul matinya? Kenapa internet lambat? Itu nanti kalau kamu jadi orang IT, ya, kerja di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, ya bagian IT misalnya, itu realitanya yang nanti akan kamu hadapi setiap hari. Belum lagi selesai satu, datang masalah lagi yang lain. Lama-lama, kamu bisa gila kalau nggak dikelola stres itu. Dan satu lagi, bahwa kalau kamu kerja target 100, bisa kamu selesaikan dapat 100, hebat nggak? Hmm? Kamu targetnya 100, kamu berhasil dapat 100. Kira-kira kesimpulannya hebat nggak kamu itu? Jawabannya Hebat. tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena memang kamu digaji untuk dapat menghasilkan 100. Target kamu 100, dapat 100. Nggak hebat, biasa aja itu. Kamu baru bilang hebat kalau kamu target 100, dapat 120. Nah, untuk itu, kamu nggak bisa kerja seperti air mengalir. Kalau kamu kerja seperti air mengalir, kenapa harus kamu yang kerja di situ? Banyak orang lain juga yang bisa. Kalau cuman seperti air mengalir, ya nggak perlu kamu yang jadi manajer. Orang lain duduk diam juga bisa jadi manajer kalau cuman duduk saja selesai seperti air mengalir. Kamu itu baru dikatakan hebat, baru dikatakan memang unggul jika kamu punya yang namanya inovasi. Jadi bekerja itu bukan 100%. Kalau 100% itu biasa saja. Semua orang yang sudah memenuhi syarat harusnya bisa. Makanya nggak semua orang diterima kerja. Jadi kalau ada syarat 100, kamu diterima. Artinya, secara logika kamu itu mampu ngerjakan itu dapat 100. Kalau kamu nggak dapat 100, pasti kamu tidak diterima di situ. Orang lain yang diterima. Tapi kalau terus-terusan 100, berarti kamu tuh biasa-biasa saja. Untuk menjadikan kamu tuh punya kelebihan, maka dalam pekerjaan sehari-hari kita harus punya yang namanya inovasi. Ya. Nah, ini juga tugas bagian organizing. Ya. Kita akan menata supaya orang-orang yang bekerja dalam organisasi ya siap menghadapi perubahan. Kita akan menyiapkan orang-orang untuk mampu mengelola stresnya. Jadi stres itu bukan dihindari, tapi dikelola. Dalam kata lain, dikendalikan. Nggak mungkin kita menghilangkan stres. Stres pasti ada. Tapi bahasa gampangnya, boleh stres, tapi jangan gila. Nah, itu. Ya. Jadi kita tahu kapan saatnya kita harus stop. Kapan kita harus rilis stres itu. Dan yang terakhir adalah inovasi.
Oke. Jadi, seperti saya katakan tadi bahwa akan ada perubahan-perubahan dalam situasi dan lingkungan organisasi. Ya, itulah yang disebut dengan change atau perubahan. Ya, bisa terjadi perubahan pada lingkungan, bisa perubahan pada struktur, bisa perubahan pada teknologi, atau bisa perubahan pada orang. Ya. Kalau orang, mungkin rekan kerja kita bertukar. Kita tukar pasangan, tukar tim work, ya, orangnya ganti misalnya. Ganti teknologi, ya. Mungkin kalau sekarang umur teknologi itu makin lama makin cepat karena life cycle-nya makin pendek. Kalau dulu zaman saya kerja, produk-produk alat-alat teknologi itu life cycle-nya cukup panjang, tapi perubahannya signifikan banget. Ya. Jadi dulu saya sekolah S1 belajar ilmu-ilmu yang sifatnya analog. Oke, masuk kerja, ketemu alat-alat yang juga analog. Oke, ada masalah. Ya. Terus tiba-tiba datang alat baru, bertukar serba digital semua. Itu berubah semua. Ilmu kita bisa nggak berguna tadinya kalau nggak ikuti perkembangan. Berteknologi, people, teknologi. Kalau struktur, ya sudah. Struktur itu bisa saja struktur organisasi yang berubah. Ya. Pengalaman saya selama saya kerja jadi pegawai Telkom, perusahaan telekomunikasi itu mengubah strukturnya beberapa kali. Dulu pakai istilah kantor wilayah. Ya, di mana kalau kantor wilayah itu segala sesuatunya harus izin kantor pusat. Karena dulu konsepnya adalah sentralisasi. Kita di daerah hanya pelaksana, keputusan diambil oleh kantor pusat. Tiba-tiba berubah menjadi kantor divisi. Organisasinya berubah jadi divisional, di mana kewenangan diturunkan ke kantor divisi. Segala sesuatu putuskan sendiri. Yang penting kantor pusat tahunya beres. Nah, gitu. Itu struktur yang berubah. Bahkan sekarang ini saya lihat banyak yang berubah frontal, seperti kantor Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, ya. Itu dulu adalah kantor cabang. Kalau Telkom itu, kantor cabang. Itu di bawah Kandatel atau kantor daerah Sumbaksel yang ada di Palembang. Sekarang status Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu itu sudah naik. Mereka menjadi sekelas dengan kantor daerah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau dulu kepala kantornya hanya setingkat asisten manajer, sekarang kepala kantornya setingkat general manager. Mungkin anak buah yang dulu cuma dipimpin oleh seorang asisten manajer, sekarang punya bos yang general manager. Itu kalau nggak terbiasa, ya. Kalau perubahan lingkungan, udah pastilah. Lingkungan ekonomi, sosial, budaya, ganti presiden, ganti menteri, pasti situasi perusahaan-perusahaan itu berubah. Ganti peraturan, ya. Ya, itu perubahan yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi. Nah, itu harus dikelola. Maka orang yang mampu menangani itu semua disebut change agent. Ya, orang yang punya tanggung jawab untuk mengelola perubahan-perubahan dalam organisasi. Dengan kata lain, perubahan itu pasti, tapi bagaimana caranya perubahan itu tidak merusak situasi dan kondisi kerja. Nah, itu tugas
pejabat yang disebut change agent, agen perubahan. Ya, jadi ada perubahan struktur. Ya, kalau perubahan struktur saja, oke lah, ya kita ikutin aja. Tapi kalau sudah multiple struktur berubah, teknologi berubah, orangnya juga berubah. Bagaimana rasanya harus menyusun tim work yang baru. Tiba-tiba kita masuk dalam suatu tim yang isinya orang baru semua. Kita belum kenal, belum tahu cara kerjanya, sifat-sifat orangnya, dan sebagainya. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, ini nggak perlu saya bahas lagi, tapi sudah saya jelaskan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perubahan. Akan dibaca, ya. Didetailkan dari buku. Baca di buku. Ya, ini 2 cara menghadapi proses perubahan. Ya. Ada namanya calm water, air tenang. Nah, bahasa Indonesia-nya. White water rapids, perubahan air putih. Jadi silahkan dibaca di buku apa yang dimaksud dengan metafora yang 2 macam ini. Ya. Ini adalah 2 cara atau 2 cara pandang ketika kita menghadapi proses perubahan. Ya. Oke. Ya, silakan dibaca ya. Apa yang disebut calm water saya membahas. Ini tahapan-tahapan proses perubahan, ya. Terkadang kita harus freezing, ya, membekukan diri dulu, habis itu unfreezing, mencair pelan-pelan, ya. Sebab yang beku itu nggak bisa diubah-ubah. Es, air kalau membeku jadi es, itu nggak bisa berubah bentuk. Ya, dicairkan dulu, unfreezing, sampai dia cair. Ketika dia sudah jadi air, yang tadinya misalnya bentuk esnya tuh kotak-kotak, ya. Nah, terus kamu masukkan ke dalam sebuah bejana yang bentuknya bulat, ya silakan diubah bentuknya jadi bulat. Ya, masukkan dalam bejana bulat, habis itu bekukan lagi, freezing lagi. Nah, formatnya seperti itu kira-kira logika proses perubahan itu. Cairkan dulu, setelah dia mencair, maka bentuk sesuai yang mau kita mau, habis itu bekukan lagi. Ya. Ini nggak perlu saya bahas, ya. Ini silakan kamu baca, ya. Tekniknya. Ya, perubahan tadi kita rubah struktur, rubah teknologi, atau rubah orang. Ya. Oke. Namanya, kalau perubahan organisasi namanya pengembangan organisasi, ya, organization. Oke, ini nggak perlu saya bahas, ya. Intinya ada perubahan. Berikutnya yang kedua adalah stres. Ya, tadi sudah saya bahas stres. Stres itu apa? Sesuatu yang terjadi ketika seseorang berhadapan dengan situasi yang nggak sesuai. Nggak sesuai dengan diri kita, dengan dirinya, gitu, dengan orang yang, ya. Individual confront in a situation related to their desire. Ya. Berhadapan dengan situasi yang ada hubungan dengan keinginan dia, gitu. Desire tuh sebenarnya lebih dari ingin, karena desire itu lebih kepada bernafsu sebenarnya. Di mana hasilnya, outcome-nya is perceived. Persepsi, ya, persepsi to be both uncertain and important. Ya. Persepsi kepada 2 hal. 1 ketidakpastian dan 1
sesuatu yang penting. Jadi stres itu muncul ketika seseorang berhadapan dengan situasi yang berhubungan dengan keinginannya. Keinginan. Kalau dia nggak punya keinginan, dia nggak peduli biasanya. Dia nggak akan stres. Kamu aja cowok atau cewek ada naksir seseorang. Ya, kamu ada naksir seseorang. Tapi kamu belum sempat ngomong, belum sempat nembak. Tapi kamu belum sempat nembak orang itu, lah kok si cewek itu sudah didekati oleh orang lain. Ya, stres kamu. Kenapa? Karena ada uncertain, ada ketidakpastian untuk diri kamu. Padahal bagi kamu itu penting. Kalau kamu nggak dapat dia, diduli oleh kawan yang lain, kamu akan ngerasa bagaimana gitu. Sehingga kamu stres. Ya, jadi stres itu muncul karena kita menganggap ada kepentingan kita di sana. Tapi persoalannya, situasinya tak pasti, uncertain. Karena nggak pasti itulah yang membuat kita stres. Tapi, kalau kita ngerasa nggak ada hubungan sama kita nggak akan stres. Ya, biarlah ada ratu sejagat, ratu Miss Universe yang cantiknya paling cantik sedunia, ya, dikelilingi oleh para lelaki, kamu nggak akan rasa stres kalau kamu nggak tertarik sama dia. Nah, kamu nggak peduli apa urusannya sama kamu. Ya, jadi kata kuncinya adalah satu, ada hubungan dengan kita. Pertama, ada hubungan dengan kita. Ya, situasi itu ada hubungan dengan kita. Kunci kedua adalah situasi kita tuh uncertain, tak pasti. Ada hubungan, tapi kita tak pasti. Dan yang ketiga, menurut kita, itu adalah hal yang penting. Kebayang nggak? Itu sesuatu yang penting, tapi nggak ada kepastian untuk kita. Nah, itu yang bikin kita bingung, bikin kita stres. Orang kerja, ngerasa sudah kerja banting tulang, dari pagi sampai malam, kerja tiap hari, tapi kok gejala-gejalanya ini yang bakal naik pangkat kawan nih. Yang bakal dapat promosi jabatan kawan, bukan saya gitu. Kira gitu. Nah, itu yang bikin stres. Tapi kalau kita ngomong, saya kerja lillahi ta'ala, naik pangkat ayo, tidak sudah. Kalau naik pangkat, alhamdulillah, tidak naik pangkat, yang penting aku menjalankan kewajiban. Itu tidak stres kita. Ya. Ya, saya sekarang jadi dosen, nggak punya stres. Karena saya nggak pernah kepikir mau naik pangkat. Saya selalu bilang dalam hati saya ini pensiunan. Wong saya itu ngajar cuma ngisi waktu aja kok. Yang penting ilmu saya bermanfaat bagi orang lain, selesai. Nggak ada yang saya kejar. Saya nggak kepengen jadi dekan, saya nggak kepengen jadi rektor, nggak. Mau jadi profesor aja enggak lah. Kalau ada peluang, alhamdulillah, enggak, sudah. Gitu. Maka saya nggak punya stres. Ngajar, ya ngajar. Termasuk misalnya, kalau ada hal-hal yang menurut saya nggak sesuai, saya akan selalu dengan lantang ngomong. Baik di fakultas, di jurusan, bahkan di universitas sama rektor pun saya ngomong apa adanya. Pahit-pahitan aja. Nah, saya nutup-nutupin demi, ada orang tuh kadang-kadang demi takut kehilangan jabatan, tidak berani ngomong sama atasan. Padahal atasan itu salah misalnya. Kalau saya enteng aja. Orang saya nggak disenang di Unsri misalnya.
Mau dipecat-pecat aja, nggak apa-apa kok. Paling nanti universitas swasta yang nerima saya gitu. Nggak ada masalah gitu loh. Jadi kalau kira-kira di Unsri nggak lagi perlu ilmu saya ngajar tempat lain. Orang lain berebut jabatan, saya bilang, saya nggak, ngapain? Saya bukan dosen PNS kok. Terus orang ribut soal duit misalnya. Saya bilang, saya nggak ribut soal duit. Kenapa? Kalau saya mau cari duit, saya nggak jadi dosen, saya jadi pegawai Telkom. Gaji saya di Telkom 10 kali dari jadi dosen. Gitu. Jadi ya, itu cara bikin menghindari stres ya. Nah, namun jangan salah bahwa stres itu sendiri ada dua macam. Ada stres positif, ada stres negatif. Nah, artinya apa? Yang kita bingungkan tadi sebetulnya ada dua hal. Ada situasi yang positif, ada situasi yang negatif. Ya. Positif stres ketika situasinya membuat ada peluang. Itu stres positif. Kalau stres negatif, sesuatu yang tidak baik. Ya. Stres positif itu gimana caranya? Besok ujian. Besok ujian. Hari ini rasa-rasanya dari 10 bab yang bakal ujian besok, baru 8 bab. Kurang 2 bab lagi belum belajar. Nah, itu stres positif itu. Stres positif. Ya, biasanya stres positif itu akan memaksa kita untuk menjadi lebih baik. Kalau stres negatif, itu tadi, diputus pacar, gantung diri, nak lompat dari jembatan Musi Duo. Nah, karena ngerasa patah hati, putus cinta, ditinggal cowok, lebih baik bunuh diri. Ya Allah, Rabbi. Ya, itu bukan stres yang baik itu. Jadi kita harus dapat menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab stres. Faktor-faktor yang menjadi penyebab stres. Apa saja faktor-faktornya? Saya pikir kamu baca aja lah ya di buku. Nggak perlu saya detailkan. Ini juga membuat kamu itu mengerti bahwa cara belajar ketika kuliah tidak sama dengan cara belajar ketika di sekolah. Ya, enggak semua disuap. Ya, ada kewajiban kamu untuk dapat mencari sendiri, karena jika kamu dapat menemukan sendiri, itu pemahaman kamu akan jauh lebih baik ketimbang kamu semuanya disuap, dijelaskan. Nah, yang penting itu saya katakan tadi, ya, tadi bahwa kita harus menemukan faktor-faktor penyebab stres. Faktor that causes stress. Apa saja? Ada namanya constraint, ada demand, ya. Apa bedanya constraint sama demand? Constraint itu pembatas. Demand, keinginan, kebutuhan, permintaan. Kembali lagi ya. Constraint, pembatas, bukan pembatas, ini makanya bahasa Indonesia nggak cukup baik menerjemahkan pembatas. Constraint, barrier, bahasa Inggris barrier. Barrier itu ya pembatas, kalau bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Inggris itu
kalau constraint itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang ada batas, tapi batas itu bukan jadi penghalang. Batas itu, constraint itu adalah batas yang harus dilompati, dilewati. Ini yang cewek-cewek waktu kecil pernah main yeye? Hah? Main karet yeye? Pertama apa? Lutut, lompat, lewat. Habis itu naik kemana? Pinggang, lompat bisa. Habis itu apa? Bahu. Habis bahu, telinga. Habis telinga, kepala. Habis kepala, satu jengkal di atas kepala. Nah, itu main tadi yeye ya. Nah, karet yeye-nya itu, karet itulah constraint. Ya batas, tapi batas yang jadi target yang harus dilewati. Tapi batas dalam bentuk tembok, ini dinding rumah, ada pagar, tembok. Ya memang nggak membuat dari luar nggak bisa masuk, yang dari dalam nggak bisa keluar. Penjara, ada temboknya. Nah, itu penghalang, pembatas. Nah, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya, constraint itu adalah seperti umpamanya tali yeye tadi, karet yeye tadi. Sebuah target yang harus dilewati. Ya, kita stresnya mikirkan gimana cara melewati itu. Ya, itu kalau kita balik ke cerita dongeng, itu seperti cerita dongengnya apa? Gunung Tangkuban Perahu. Kalau legenda Jawa Barat, Sunda tuh Gunung Tangkuban Perahu. Siapa itu ininya? Aktornya Gunung Tangkuban Perahu itu. Yang dia naksir Dayang Sumbi Dayang dan Sumbi. Satu lagi cowoknya? Sangkuriang. Sangkuriang. Apa targetnya? Hah? Membuat perahu satu malam. Ya? Constraint. Kalau mau ngelamar aku, bikinkan perahu. Kalau legenda Jawa Tengah, apa itu? Hah? Legenda Jawa Tengah. Buatkan candi. Candi apa? Borobudur. Oh, bukan Borobudur. Prambanan. Kanan, Pak. 1000 candi, Seribu kan? candi. Nah, itu siapa itu bintangnya itu? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Dalam satu malam buat 1000 candi. Sampai ke candi yang ke 9.999, gara-gara dia takut berhasil, karena pasti bisa berhasil tuh. Maka ada yang mukul palu, alu bukan palu, alu ya, kentongan itu. Nah, terus ayamnya bangun, ayam berkokok, dianggap sudah ya. Itu constraint. Ya. Nampak seperti sebuah halangan, tapi kita optimis bisa melewatinya. Ya, tapi memang kalau nggak ketemu caranya kita stres. Kalau nggak ketemu caranya stres. Ya. Ada demand ya. Demand itu permintaan. Ya, permintaan. Jadi dalam cerita Sangkuriang tadi, dari sudut pandang si Sangkuriang, dia bilang itu constraint. Tapi dari sudut pandangnya Dayang Sumbi, dia bilang itu demand, permintaan dia yang tinggi. Kalau cowok sama cewek itu, di sini ada orang Makassar. Ya. Ya. Kalau orang Palembang, ada yang Nyimas, Mas Ayu, Raden Ayu di sini. Ada nggak? Nah, jadi kalau orang Palembang asli, ada gelar-gelar itu sama dengan orang Makassar, orang Bugis. Ya. Salah satu yang terkenalnya apa? Kalau nak ngelamar, pintaan maharnya mahal nian.
demand-nya tinggi, request-nya banyak nian, tinggi. Kalau wong Palembang itu minta serbo 7, tongket 7 lembar, antaran 7 dulang, pakai dulang itu antarannya tuh. Kalau lanang kayu lemah, menanam katik duit, pengas. Ya. Kalau orang Makassar, ya orang Bugis tadi misalnya. Nah, kalau si cewek tamat SMA, maharnya 30 juta. Tamat SMA. Kalau S1, lain harganya. Kalau S1 dia PNS, lain lagi. Kalau dia dokter, S2, lain lagi harganya. Sampai-sampai ya banyak. Akhirnya solusinya kawin lari. Padahal dalam Islam dibilang mudahkan menikah. Artinya maharnya jangan susah-susah. Jangan membuat orang stres. Ya. Ini nak ngelamar, baru ngomong nak ngelamar, tak pikir kayak duit antarannya berapa, nak nyewa gedungnya pula, belum lagi segala macam ini itu. Awak gaji cuma 2 juta sebulan. Pintaan banyaknya yang bikin stres. Ya, jadi stres itu ada 2 macam sumbernya. Ya, stresor itu faktor-faktor penyebab stres. Ada stres yang bersifat individual, datang dari orangnya sendiri, personal. Ada yang datang dari organisasi. Jadi stres itu ada orang datang ke kantor dia stres karena masalah dari rumah, atau sebaliknya ada orang pulang ke rumah dari kantor bawa stres dari kantor. Saya dulu awal-awal kerja seringkali bawa tas kalau ke kantor. Kenapa? Karena saya yakin setiap saya pulang jam kerja, belum tuntas semua urusan kantor itu. Jadi saya sering bawa pulang, maka saya bawa tas, bawa berkas dari kantor ke rumah. Sampai rumah, kerja lagi. Lama-lama saya mikir, kapan saya main sama anak? Ya. Maka saya lupa sejak kapan saya kalau ke kantor, kalau bisa tidak bawa tas. Kalaupun saya bawa tas, sekedar tujuannya untuk mengamankan laptop, jangan sampai ditinggalkan di kantor yang nggak aman misalnya. Ya, jadi tasnya hanya untuk bolak-balik nenteng laptop. Dan laptopnya sampai rumah nggak saya buka. Saya buka. Tuh, jangan sampai masalah kantor kita bawa ke rumah. Nah, yang lebih parah lagi kalau orang itu keluar rumah mukanya cemberut. Makanya nanti kamu para wanita, kalau suami berangkat kerja, jangan biarkan dia berangkat keluar rumah dengan muka cemberut. Ingat, suami itu kerja mencari nafkah demi anak istri. Nah, jadi lepaslah dia pagi berangkat kerja itu dengan senyum, ya, dengan wajah yang ceria. Nah, gimana caranya pagi berangkat kerja senyum wajah ceria? Tentunya seharian sebelumnya, mulai dari sore sampai malam sampai pagi lagi itu, ciptakan keceriaan di rumah. Ini suami baru sampai rumah, belum terduduk, ya, sudah nagih ini itu, beli TV barulah, beli kulkas barulah, nah, beli meja baru, sofa baru. Tidak sesak napas suami gitu. Ya, atur demikian rupa.
pintar-pintar ngatur rumah, ya, supaya kita berangkat kerja itu nggak bawa masalah dari rumah. Nah, begitu juga kalau ada istri yang bekerja, suami pun harus bisa begitu. Ya. Selesaikan semua urusan di rumah, beres, tuntas. Ya. Kalaupun ada yang belum selesai, anggap selesai dulu. Tinggalkan semua itu di rumah. Jangan bawa masalah-masalah yang bisa jadi stres ketika kita sedang kerja di kantor, yang akan mengganggu kinerja perusahaan. Ini personal sama organisasional. Apa saja, silahkan dibaca buku. Oke? Ya, garis besarnya sudah saya jelaskan. Ya. Kalau organisasional, ada ribut sama kawan kantor, biarin, selesaikan di kantor, jangan sampai bawa ke rumah, dan sebagainya. Konflik, ya, dan sebagainya, ini jelas, ya. Overload, pekerjaan yang berlebihan. Ingat, jam kerja itu sudah diatur ideal. Ya, misalnya masuk jam 8, pulang jam 5. Itu ideal sudah. Kalau ada pekerjaan yang nggak selesai antara jam 8 sampai jam 5 itu, kemungkinannya adalah, satu, memang kita kerja nggak efektif. Banyak mainnya, banyak kelakar, banyak megang HP, ya, banyak nonton TikTok selagi jam kerja misalnya. Tahu-tahu jam 5 belum selesai, padahal itu harus selesai hari itu. Akhirnya lembur sampai malam. Ya. Atau memang pekerjaannya yang berlebihan. Orang yang namanya lembur, bahasa Inggrisnya overtime, itu sekali-sekali oke, memang betul. Ada kalanya kita butuh extra time untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Tapi kalau setiap hari lembur, itu bukan lagi lembur namanya. Ada yang salah dalam bisnis proses gitu loh. Tidak mungkin 365 hari tiap hari lembur terus. Ada yang salah. Saya bisa ngomong gitu karena saya pernah ngalamin, saya tahu. Kalau memang harus kerja lebih, oke, nggak ada masalah. Ya. Saya dulu sebagai manajer bisnis performance, setiap akhir bulan, tanggal 30 atau tanggal 31 akhir bulan, saya akan bermalam di kantor. Kenapa? Karena besok pagi tanggal 1 awal bulan, itu yang namanya rekening tagihan telepon sudah harus siap. Muncul tagihan. Proses billing. Oke. Lembur setiap akhir bulan. Itu bagian dari tugas. Kenapa? Karena kita cut off-nya, pencatatan rekening telepon itu adalah jam 00. Tanggal akhir bulan. Jam 00. Baru bisa cut off, download datanya, sehingga dari jam 00 sampai jam 8 pagi, itulah kesempatan waktu untuk create tagihan billing telepon. Jam 8 kantor buka lagi, itu sudah tersedia jika orang mau bayar telepon. Dulu, dan saya begitu, salah satunya pernah begitu. Tapi cuma dalam 1 bulan 1 kali. Nah, kalau tiap hari lembur, ada yang salah. Ya, istri wajib curiga kalau suami tiap hari lembur. Jangan-jangan punya istri muda sudah. Lembur, balik rumah bini muda. Lembur lagi kalau udah tiap hari, ada yang salah itu. Atau ada yang fungsi-fungsi jabatan yang nggak jelas, ya, role ambigu. Selain itu, ada tipe-tipe orang yang ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan itu, dia ada jenis-jenis orang yang bisa mudah menghadapi situasi yang sulit, ada orang yang mudah stres. Ada orang yang rileks, dia santai. Dia tidak mudah stres. Kenapa? Bagi dia ya nggak terlalu dia ambil
pusing, itu tipe B. Kalau tipe A itu adalah personalitas yang mudah stres. Dikit-dikit bingung, dikit-dikit kelabakan, dikit-dikit dia mulai naik darah, tegang. Itu tipe A. Tipe B orang tuh santai aja. Relax dia, easy going. Kalaupun ada perubahan, ya sudah biarin aja perubahannya, sudah santai aja gitu loh. Ada kawan baru, orang-orang pegawai baru, ya kenalan gitu. Kita baikan bagaimana cara mengenali dia, ganti orang, kawan, ganti tim, ya nggak aja memperluas wawasan kita kenal orang lebih banyak, pindah tugas, nikmati aja, mutasi. Tapi kalau orang yang stres, gimana nanti? Ini kalau pindah tugas, pindah kantor, pindah mana, sekolah anak gimana ya? Pusing nanti. Ini dari rumah di mana? Belum apa-apa udah sesak napas sendiri gitu loh. Pernah punya kawan yang ketika dikasih tahu, besok ada ujian loh, langsung dia bingung. Sebentar yang satu lagi, besok ujian. Hai, tenang baik. Aso, ujian. Tidak masalah. Belum belajar. Ya sudah, apa adanya baik. Ada enggak yang macam itu? Ya, silahkan pilih. Kapan kamu harus stres, kapan yang santai aja. Ya. Oke, ini gejala-gejala orang stres. Ya, gejala-gejala orang stres. Baik gejala psikologi maupun gejala perilakunya. Silakanlah dibaca sendiri ya. Psikologi orang yang tensinya, ketegangannya meningkat, cemas, bosan, mudah bosan, gelisah, ya. Atau dari sisi perilaku, tiba-tiba yang tadinya jarang makan kok ngemil terus, bolak-balik makan gitu. Atau hilang nafsu makan, ada juga gitu. Ya ada orang stres itu justru dia stres dia makan gitu loh. Makin stres dia makin banyak dia makan. Ya. Ada yang stres kebalikan, hilang nafsu makan. Ya. Merokok. Nah, ini yang cowok-cowok. Katanya ngerokok itu bisa bikin santai, menenangkan pikiran. Maka dengan asumsi itu ketika ngerasa stres, ngerokok gitu loh. Stresnya udah hilang, paru-parunya yang sesak. Dan lain-lain ya, masih banyak. Termasuk orang kalau ngomongnya gagap, ya, bukan Aziz gagap, bukan. Yang kita yang biasanya normal-normal, tiba-tiba ngomong gagap gitu loh. Itu salah satu ciri-ciri orang sedang stres. Bisa tidur. Nah, bagaimana mengurangi stres? Ya, yang pertama yang pasti adalah coba dievaluasi apakah pekerjaan itu cocok nggak dengan orangnya. Nah, jadi seorang manajer atau pimpinan perusahaan atau bahkan petugas bagian sumber daya manusia itu antara lain mengevaluasi kecocokan antara orang dengan pekerjaannya, ya. Person job fit. Ya karena ada orang misalnya dia itu hobinya hitung-menghitung. Ya, katakanlah dia jago matematik lah misalnya. Ya, tiba-tiba dia dikasih pekerjaan jadi public relation, bagian humas yang harus banyak ngomong.
Tapi biasanya nggak sesuai. Orang yang suka hitung-hitung itu suruh kerja di bagian akuntansi. Cocok. Nggak perlu banyak ngomong, tapi kerjaannya selesai. Ya. Ada orang yang nggak suka kerja di dalam kantor, hobinya keluar. Jadi kalau dia nggak suka di kantor, hobinya keluar, jangan dijadikan admin. Saya dulu pernah punya staff, ya waktu saya manajer marketing di Batam, ya saya pikir ini orang terbalik, ketukar posisinya. Yang satu pekerjaannya administrasi. Tapi ada aja alasannya. Pak izin mau ke sini, mau ke sini, ke sini. Pokoknya keluar kantor terus. Sementara tugasnya administrasi yang memaksa dia duduk di kantor. Sementara ada satu lagi yang tugasnya jadi tenaga sales. Ya. Dia harus promosi keluar, dia harus pergi keluar kantor. Keluar sih. Bentar, jam 8 keluar, jam 9 udah balik lagi. Alasannya apa? Panas, Pak. Di luar panas sekali, Pak. Ya, dia cuma sempat sejam misalnya buat kunjungan ke agen, ke dealer misalnya untuk memasarkan SIM card. Ya, waktu itu saya manajer marketing Telkomplexi. Voucher, SIM card gitu. Baru sejam keluar udah balik lagi dia. Jam 8 keluar kantor, jam 9 udah balik. Panas, Pak. Lama-lama orang dua itu saya tukar. Yang satu jadi admin, yang satu lagi petugas sales. Selesai urusan. Baru cocok. Yang satu memang hobinya ngeluyur, hobinya keliling kemana-mana, ya sudah, silahkan aja. Tapi kasih tugas, bukan ngeluyur sembarangan ngeluyur gitu loh. Dia senangnya keliling-keliling, ya kasih tugas keliling-keliling. Yang satu lagi yang tiap hari bolak-balik lotion ini, lotion itu, takut kulitnya bakar lah, takut kulitnya kering lah, bolak-balik pasang lotion ini, lotion itu. Ya sudah, kamu duduk baik-baik dalam kantor, jadi petugas administrasi. Itu person job fit. Ya. Atau employee assistance program, itu sebuah program pendampingan. Pendampingan. Saya pribadi pernah ngalamin, ya, karena saya pada dasarnya adalah orang teknik. Ya, tapi untung saya berubahnya pelan-pelan, nggak frontal. Saya dari orang teknik, jadi dulu orang basis data. Jadi ketika saya pindah jadi orang komputer, saya belajar tentang basis data. Kita ada teman duduk di sebelah saya mendampingin, jelaskan begini-begini. Ya. Habis itu saya pindah ke bagian komunikasi data. Juga didampingi oleh kawan-kawan yang sudah duluan di sana. Sampai saya sendiri paham. Setelah saya jadi orang komputer, bahkan saya sekolah S2 komputer, dapat tugas baru lagi jadi orang marketing. Nah, sekali lagi saya didampingi oleh orang yang sudah lebih dahulu paham tentang ilmu marketing, dan seterusnya. Sampai kita cocok dengan pekerjaan tersebut. Nah, kalau kita ngerasa didampingin, maka kita biasanya nggak stres. Kenapa? Ada tempat bertanya kalau kita punya masalah menghadapi pekerjaan yang tadinya belum terbiasa. Dan seterusnya, ya. Oke. Yang ketiga tentang inovasi. Seperti saya katakan tadi bahwa kalau orang target 100 berhasil mengerjakan 100 itu tidak hebat. Biasa saja, nggak ada yang aneh. Memang Anda dibayar untuk mengerjakan 100 itu tadi.
Jadi kalau Anda diterima kerja nanti, tanda tangan kontrak, di kontrak itu jelas apa tugas dan kewajiban Anda. Anda harus ini. Apa targetnya ini. Maka gajinya berapa? Gajinya 7 juta misalnya. Sudah. Jadi Anda dibayar 7 juta untuk kerjakan itu semua. Bahkan kalau itu tidak tercapai, berarti Anda harusnya dikurangi dan gajinya. Ya, nggak sempurna gaji yang kamu terima itu. Karena ada yang nggak kamu kerjain, tapi kamu terima gajinya. Ya, kalau saya memahaminya itu nggak halal. Ya, misalnya Anda dapat gaji untuk jabatan manajer. Gajinya berapa? 10 juta, 15 juta misalnya. Gaji seorang manajer. Tapi kenyataannya Anda nggak kerja. Kira-kira halal nggak gaji yang 10 juta atau 15 juta itu? Ada 10 kerjaan yang kamu kerjakan cuma 2 aja, sisanya nggak kamu kerjakan. Kalau di perusahaan-perusahaan swasta, hal itu cukup jelas dievaluasi. Tapi kalau di pegawai negeri sipil, PNS, nah ini yang sering kali lupa. Banyak, kenapa? Ya, di PNS itu nggak ada yang bisa memecat, kecuali buat pelanggaran yang fatal betul. Tapi persoalannya adalah, sadar nggak kita, yang kita dapat gaji itu kira-kira sempurna nggak 100% halal? Kalau kita punya kewajiban 10, kita kerjakan hanya 8, atau kerjakan hanya 5 misalnya. Ada yang nggak kita kerjakan, gaji utuh gitu, terimanya. Gitu. Jadi sekali lagi, jangankan kurang, target tercapai saja, itu baru wajar, baru biasa-biasa. Anda dituntut untuk lebih. Target 100, pencapaian 120. Bagaimana cara bisa lebih itu? Itu namanya inovasi. Inovasi berasal dari mana? Berasal dari kreativitas. Kreatif. Kata kuncinya di sana. Macam-macam kita bisa kreatif. Oke, Anda sarjana. Pegawai lain di kantor tempat Anda kerja itu bukan sarjana. Terus Anda punya ide, oh, pekerjaan kita akan jadi lebih baik jika kita kerjakan begini. Ada inovasi. Ya, dan sebagainya. Ya. Jadi banyak cara untuk menstimulasi, ya, merangsang munculnya inovasi. Ya, silakan dipelajari. Ya. Dari mana datang inovasi. Ya. Oke, ini saya pikir ya masih lanjutan dari inovasi tadi. Apa dampak dari inovasi, faktor-faktor yang bisa berubah dan berdampak terhadap inovasi. Pasti struktur organisasi, ya, kemudahan, dan komunikasi itu menjadi faktor yang penting untuk menciptakan inovasi dalam sebuah organisasi. Jadi, kalau Anda jadi pimpinan, contoh salah satunya adalah jika Anda jadi pimpinan, jangan suka menghukum anak buah, ya. Sebab kalau terlalu sering menghukum anak buah, nanti lama-lama orang nggak mau kreatif. Kenapa? Karena kreatif itu belum tentu sukses. Belum tentu sukses. Daripada nanti dianggap salah, mending diam aja. Justru kita harus menghargai sebuah kreativitas. Persoalan hasilnya belum bagus, lain cerita.
Tugas kita selanjutnya adalah mendorong untuk memperbaiki kekurangan dari inovasi yang ada itu. Ya. Mungkin kamu sendiri di rumah pernah ngalamin ketika kecil. Ini yang perempuan-perempuan. Kamu pernah lihat ibu kamu masak. Ya. Terus tiba-tiba muncul keinginan kamu untuk ikut masak. Padahal kamu tuh belum tahu cara masak. Tapi kalau ibu kamu belum apa-apa udah marah duluan, saya yakin kamu nggak pernah kepengen mencoba untuk memasak. Kenapa? Takut salah. Takut nggak enak. Jadi kalau sekarang kamu coba belajar masak, ya, kalaupun salah, nggak apa-apa. Jangan sampai nanti pas masak nggak enak, saat sudah punya suami. Nah, kalau sekarang masak, coba aja. Ya. Ibu kamu bikin cah kangkung. Ya. Di satu waktu yang lain, ya, ada orang bikin sambal terasi. Itu kira-kira kalau sambal terasi dicampur dengan cah kangkung, enak nggak ya? Itu kalau nggak pernah dicoba, nggak pernah tahu. Ada kopi. Ya, ada kopi. Orang bikin kopi. Ya, di sebelahnya ada orang makan durian. Itu kalau durian dicampur ke dalam kopi, apa rasanya ya? Belum tahu kan? Belum tahu kan? Nah, tapi kalau kamu nggak pernah mau mencoba, nggak pernah tahu enak apa enggak. Ya. Siapa yang kira-kira kalau di Palembang ini yang pertama kali bikin masakan tempoyak? Tahu kan tempoyak? Hah? Kira-kira, kira-kira siapa lah di Palembang ini yang dulu pertama kali punya ide nyemplungkan durian di dalam pindang? Siapa lah kira-kira yang pertama kali nyemplungkan itu? Apa pemikiran, dasar pemikirannya mencampurkan durian ke dalam masakan? Sehingga jadilah yang namanya tempoyak. Itu tempoyak yang fresh. Kalau tempoyak yang memang diperam, apalah punya ide? Itu durian disimpan sampai busuk gitu. Bukannya dibuang gitu. Udah tahu busuk dimakan pula. Ih, siapa? Siapa? Pertanyaannya siapa? Saya pengen ketemu kalau ada orangnya yang tahu bilang ngaku ini saya duluan pertama kali. Saya pengen tanya, apa sih dasar pemikirannya? Logikanya apa? Itu semua inovasi. Itu semua inovasi. Ya. Nanti semester 7, ya, semester 7 Pak. Ya, semester 7 betul. Ada mata kuliah pengembangan produk. Ya. Ya, nanti yang ngajar saya juga. Itu mata kuliah pilihan. Yang mau ngambil aja nggak wajib. Wajib. Pengembangan produk. Ya. Di mata kuliah pengembangan produk kita belajar bagaimana menemukan inovasi. Siapa yang pertama kali kepikiran buat aplikasi seperti Gojek, Grab gitu sih? Yang memanfaatkan peta menjadi sumber informasi utama. Nah, siapa yang punya ide untuk bikin Tokopedia, bikin beli-beli, bikin apalagi JDID, bikin Lazada, yang intinya adalah ini orang jualan,
tapi dia nggak jualan. Jualan tapi nggak jualan. Maksudnya apa? Dia membuat website jualan, aplikasi jualan, tapi yang jualan bukan dia, orang lain. Hah? Siapa yang punya ide? Jadi sistem informasi, ya, itu salah satu bidang keahlian sistem informasi, bidang kompetensi bidang sistem informasi, ada namanya product management. Coba kamu cari di Google, ya, apa itu product management, nanti jabatannya product manager. Coba kamu carilah di Google. Search product management. Kalau jabatan product manager, itu tugasnya ngapain? Tugasnya memikirkan apa yang mau kita buat untuk dijual. Nah, gitu. Itu kerjaan orang sistem informasi loh. Dan itu adalah kebutuhan dari sebuah organisasi untuk selalu ada inovasi. Hal lainnya di sini dikatakan easy availability of plentiful resources. Ya, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang tersedia, yang melimpah ruah. Coba kamu habis kuliah ini masuk ke dapur atau ke gudang atau buka kulkas di rumah kamu, lihat isi kulkas, isi gudang, isi lemari yang ada di dapur itu, terus cari ide dari sumber daya, resource yang ada di dalam kulkas, yang ada dalam gudang kamu itu, ada dalam lemari bahan makanan di dapur kamu itu, coba nanti malam mau masak apa untuk makan malam. Makan siang lah sudah lewat kali. Baru nak mikir ke sekarang. Coba buka kulkas, buka lemari dapur itu, lihat dari yang ready, resource yang tersedia, bisa diapain gitu. Saya juga dulu ketika saya bekerja, saya jadi manajer, saya lihat pertama mana staf saya. Ada berapa orang jumlahnya? Ya, pendidikannya apa saja. Itu saya begitu mutasi pindah misalnya, saya jadi manajer di satu tempat, saya lihat dulu pegawainya siapa, pendidikannya bagaimana, sekolahnya apa. Artinya saya mau lihat resource yang saya punya siapa. Terus pikirkan, itu orang-orang bisa diapain sih? Kalau orang. Kalau manajer produksi ya tadi lihat bahan baku. Ada apa aja? Pernah nonton Master Chef? Nonton ya? Master Chef? Nah, Master Chef itu ya apa? Salah satu lombanya itu disuruh ambil bahan baku yang tersedia, bebas, pikirkan sendiri bisa masak apa. Itu inovasi. Bisa nggak kamu melihat dari sudut pandang yang lain ketika melihat ikan, selain digoreng, diapain lagi? Kalau goreng biasa aja. Misalnya, contoh ya. Daging. Daging, apa yang kebayang di kepala kamu begitu lihat daging? Rendang. Biasa. Nggak aneh. Buat rendang. Tempe digoreng. Coba pikirkan apa itu. Nah, inovasi yang lain akan muncul ketika terjadi komunikasi yang rutin, yang frekuensinya tinggi antar unit kerja. Ciptakan cara kerja lingkungan kerja yang ada komunikasi antar unit.
Jadi, sebuah organisasi, dia akan menjadi organisasi yang baik, yang punya budaya inovasi, jika mereka punya ciri-ciri seperti ini. Pertama, acceptance of ambigu. Mau menerima sesuatu yang ambigu. Ambigu itu yang uncertain, tak pasti. Gara-gara tak pasti itulah, gara-gara ambigu lah, dalam rangka mencari kepastian, maka akan muncul inovasi. Kedua, toleransi terhadap sesuatu yang tidak praktis. Karena ada hal yang tidak praktis, maka akan berinovasi, memikirkan bagaimana cara supaya jadi sesuatu yang praktis. Jangan reject, tolerance di sini katakan, toleransi, mau menerima. Yang ketiga, low external control, sebuah organisasi yang punya budaya inovasi ketika pihak luar tidak terlalu banyak ngerecokin. Jadi orang di dalam diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk berinovasi. Jangan dikit-dikit ini tidak boleh, tidak sesuai aturan. Itu repot. Itu yang terjadi di PNS. Ya. Di PNS itu pegawai negeri mau sipil daerah atau sipil pusat sama aja. Aturan yang mengikat ini. Ya sudah, jalankan sesuai aturan aja. Akhirnya apa? Inovasi rendah. Kalau nggak ada dalam aturan, nggak dijalankan. Berikutnya adalah punya toleransi terhadap resiko, artinya mau mencoba, sekalipun ada resiko gagal. Kalau gagal, jangan dimarahin, tadi saya bilang. Kalau kita tidak bertoleransi terhadap kegagalan, artinya kita nggak mau ada resiko. Nggak boleh ada resiko. Kalau nggak boleh ada resiko, ya sudah jangan coba-coba, jangan berinovasi. Jalankan apa adanya aja. Berikutnya, toleransi terhadap konflik. Kenapa? Karena tadi ada kemungkinan kegagalan, ada kemungkinan ketidakpastian, maka dalam organisasi yang bersifat inovatif, bisa saja, aku nggak setuju, aku nggak sependapat, aku nggak mau. Itu kalimat seperti itu menunjukkan ada konflik. Tapi justru karena ada ketidaksepakatan, adanya konflik membuat kita termotivasi ingin membuktikan siapa yang benar. Inovasi itu jadi untuk pembuktiannya. Ya, dan berikutnya fokus pada hasil akhir. Fokus on end. Kita lihat hasilnya nanti. Nah, itu kalimatnya. Dan bersifat open system. Ya. Ini adalah ciri-ciri organisasi yang punya budaya inovasi. Dan yang terakhir adalah dari sisi human resource management sendiri, ya, ada beberapa faktor-faktor yang bisa berdampak terhadap inovasi. Yang pertama, kalau menjadi orang human resource management, ya, biasakan untuk membuat training. Kan training salah satu tugas human resource management kan? Training dan development. Ya, supaya apa? Supaya pegawai yang di-training dan dikembangkan itu akan punya penambahan ilmu-ilmu baru. Yang pada akhirnya memotivasinya untuk berinovasi. Yang kedua, berikan, di sini disebut job security, keamanan pekerjaan. Maksud job security apa? Anda dijamin nggak bakal dipecat, silahkan berinovasi. Nah, kira-kira begitu.
Kenapa? Karena inovasi itu ada kemungkinan gagal. Kalau orang gagal dimarahin, orang gagal dipecat, orang nggak mau mencoba inovasi. Kenapa? Jobnya nggak secure. Jobnya nggak aman. Kalau dia salah, nggak berhasil, nanti kena pecat. Potong gaji. Turun jabatan. Ya sudah, kalau gitu diam aja. Nggak usah mikir macam-macam. Ini dikatakan high job security. Berikan itu. Dan yang terakhir, tugas orang human resource management itu adalah menggalakkan para pegawai untuk mau menjadi juara, mau jadi champion. Mohon maaf, banyak orang kerja itu kayak batu. Batu itu baru pindah kalau ada gempa bumi atau tsunami. Kalau sehari-harinya, diem, Mbak. Nggak peduli sama lingkungan. Nggak ada rasa ingin jadi lebih maju. Nggak ada rasa ingin menjadi lebih baik. Misalnya, kalau di kantor itu, sekolah lagi yuk, daftar S2. Ay, sudahlah, pegawai S2 susah-susah. Ini be jadilah. Jadi batu, saya bilang tadi. Nggak mau berubah jadi maju. Jadi, perlu ada upaya-upaya untuk mendorong orang untuk menjadi lebih inovatif. Jadi, upaya inovasi bisa digerakkan dari sebuah sistem yang dikelola oleh Human Resource Management, tapi yang jauh lebih penting adalah individunya sendiri punya nawaitu, punya niat yang datang dari dalam dirinya masing-masing. Jadi, ketiga hal ini barangkali akan ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Saya ingin kalian coba menulis, ya, menulis rangkuman tentang apa hubungan change management, stres, dan inovasi dalam sebuah organisasi. Ya. Coba lihat hubungan tiga hal itu. Kalau change management baik dalam sebuah organisasi, kira-kira bagaimana stres orang? Apa hubungannya dengan inovasi seseorang? Begitu sebaliknya. Kalau orang stres tinggi atau stres rendah, terserah ya, mau dilihat dari mana, stres tinggi atau stres rendah, bagaimana suasana lingkungan organisasinya? Mudahkah dia menghadapi perubahan organisasi? Tinggi atau rendahkah inovasi seseorang? Atau sebaliknya dari sudut yang ketiga, boleh. Dari sudut pandang inovasi. Lingkungan kerja yang mengencourage atau menggalakkan inovasi dalam sebuah organisasi, kira-kira situasi change manajemennya bagaimana, tingkat stres karyawannya bagaimana. Ya. Ya, karangan bebas saja. Sebagai rangkuman pemahaman kamu tentang hal ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, mau nanya satu. Ya. Ini yang masalah
loyalitas pegawai tadi Pak di awal Pak. Hmm? Nah, misalkan HRD itu sudah melakukan sebisa dia untuk menahan karyawan itu, apalagi karyawan kunci ya Pak. Hmm. Nah, jika karyawan itu masih beralih ke perusahaan lain ataupun kompetitor, apakah itu masih jadi kesalahan HRD-nya Pak? Tidak. Zaman udah berubah. Kalau dulu iya. Kalau dulu iya. Itu sebagai kegagalan dari HRD. Karena nggak mampu meng-keep, kan? Kalau dulu. Itu yang saya ceritakan tentang knowledge management tadi. Ya. Nanti kita ada bagian tentang knowledge management. Saya kasih contoh, ya. Dan saya jelaskan bagaimana hal itu terjadi. Ya. Jadi sekarang dengan sudah adanya konsep knowledge management diterapkan dalam sebuah perusahaan, sebuah organisasi, maka selagi seseorang itu bekerja, ya, kita akan serap, kita akan sedot. Nah, bahasanya gimana pasti? Serap apa sedot? Ya, kita sedot semua kompetensi milik dia secara digital. Sehingga ketika suatu waktu betul-betul dia mau pergi, pergilah. Nggak perlu ditahan. Kalau dulu kan kata orang, Pak, aku nak pensiun. Oh jangan. Kenapa? Nak pindah tempat lain yang gajinya lebih tinggi. Berapa gaji di sana? Di sini 2 juta, sana 4. Oke, saya kasih 4 juga, jangan pindah. Naik gaji 4 juta. 2 bulan gaji 4 juta, mau berhenti lagi. Alasannya apa? Ada perusahaan nawarin gaji 4 juta tapi dapat mobil dinas. Oke, kasih mobil dinas. Terusnya itu. Sampai kapan si perusahaan masih sanggup dalam konteks negosiasi. Kenapa? Karena kalau kita hilang orang itu, kita kehilangan keunggulan organisasi. Ya, nanti saya jelaskan ketika kita masuk materi tentang knowledge management. Nanti ada materi itu. Caranya bagaimana? Ya, kita menerapkan yang namanya knowledge management secara digital. Sehingga nanti kita akan sampai pada sebuah kondisi di mana kompetensi karyawan kita sudah kita transfer, sudah kita konversi secara digital. Sehingga ketika ada orang yang hebat mau berhenti, ya, kalau berhenti itu artinya dia yang memang mau berhenti, itu masih bisa tawar-menawar. Tapi kalau orangnya mati, bagaimana? Orangnya meninggal. Nggak bisa kita tolak. Kita tetap kehilangan orang tersebut. Ketika orang itu pensiun pada waktunya, umur sudah 60, nggak mungkin dipaksa begawe terus. Masa kita gaji kakek-kakek yang sudah jalan aja udah goyang gitu. Tapi yang perlu kita serap adalah ilmunya. Hingga nanti orangnya boleh pergi, knowledge-nya stay. Knowledge-nya nggak kemana-mana. Orangnya boleh pergi. Nah, jadi ukuran keberhasilan human resource itu antara lain menyiapkan sistem yang itu. Knowledge management system itu. Nanti ada mata kuliah knowledge management. Ini biasanya gantian antara saya, Pak Rahmat, dan Bu Ken. Mata kuliah itu tinggal nanti rezekinya kamu pas mata kuliah itu dapat dengan siapa gitu. Lebih kurang seperti itu ilmunya. Ya. Jadi sekarang karena sudah digital kita nggak mungkin lagi selalu menahan orang, maka silahkan orangnya boleh pergi, fisik badannya boleh pergi, tapi ilmunya tinggal. Itu kira-kira demikian. Nanti ilmu yang tinggal itu akan diserap oleh karyawan lain. Oke, ya, cukup jelas ya. Kalau kurang jelas nggak apa-apa. Nanti saya lupa di pertemuan keberapa nanti ada sub tentang knowledge management akan kita bahas itu. Untuk tugas cukup jelas ya. Tugasnya karangan bebas saja. Jadi saya nggak terlalu formal-formalan. Kalimatnya silakan dikarang bebas saja. Kayak nulis essay, kayak ngarang biasa. Idenya adalah saya pengen tahu bagaimana kamu memahami keterkaitan antara change management
dengan stres, dengan inovasi. Ya. Oke, cukup jelas? Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.